Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi untuk akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coachee, dan juga coach. Bersama saya, Ade Kartika Dewi dari SMP Negeri 2 Cikidang. Saya Yuki Pahlevi dari SD Negeri Cianaga. Dan saya Jainal Mutakin dari SMP Negeri 3 Cimanggus 1 Atap. Selamat banyak menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuki. Waalaikumsalam, Bu Ade. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Ade. Gimana kabarnya, Bu Ade, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Bapak akan melakukan coaching, betul? Betul, Ibu. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya, Pak ya. Iya. Saya nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Ya. Iya. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai dengan menggunakan alur Tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Pak Yuki menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee ya. Iya. Dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Iya. Terus jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching nanti, Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, ya, seperti adanya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi, ya Pak ya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik, Bu. Oke. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini, yang saya ingin kembangkan ada 3, Bu. Kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh coachee, Bu. Dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Oke, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Yuki dalam proses coaching ini? Baik Bu, indikator ketercapaian
yang saya akan lihat pada Koci yang dia sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Baik. Mungkin itu saja ya Pak ya pertanyaan dari saya. Sebelumnya semoga Bapak melakukan coaching kali ini selalu mengingat dari hal-hal yang tadi saya sampaikan ya Pak ya. Baik, Oke, Ibu. selamat melakukan coaching ya Pak ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam Pak Yuki. Gimana kabarnya hari ini Pak Jenal? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Pak Jenal. Pak Jenal, katanya mau ada yang dibicarakan nih. Betul Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak kali ini ya Pak ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan rekan-rekan saya atau rekan-rekan guru saya di sekolah Pak. Ternyata setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Jadi pembelajarannya itu masih menggunakan metode lama gitu atau metode konvensional. Seperti contohnya itu ada ceramah gitu, kemudian ceramah lagi gitu Pak. Jadi kadang membuat siswa dan siswi di sekolah saya juga merasa bosan dalam proses pembelajaran di setiap mata pelajarannya Pak. Nah, yang ingin yang saya inginkan itu pembelajaran itu harus yang bervariatif gitu Pak ya. Jadi tidak memungkiri sebetulnya untuk zaman sekarang itu tuh perkembangan teknologi juga sangat pesat. Eh, Kemudian kita sebagai guru juga harus atau wajib menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan melakukan perubahan atau menyesuaikan di zaman sekarang ini Pak ya. Iya, baik Pak Jenal. Jadi Pak Jenal ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya, kira-kira. Kira-kira Pak Jenal, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 10 atau 20 menit ini, apa sih harapan dari Pak Jenal dari pembicaraan hari ini dengan Baik. saya? Yang saya harapkan ini ya Pak, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih Pak, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bapak. Baik, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya apa yang kira-kiranya perubahan secara menyampaikan materi seperti yang seperti apa yang Bapak inginkan gitu. Baik Pak, jadi gini Pak, jadi saya menginginkan sebuah perubahan ya Pak ya dalam metode atau model serta media pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini nih Pak, yang lagi marak nih pakai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau tidak jauh-jauh juga misalkan dengan PowerPoint, itu sebetulnya sih sudah cukup bagus ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya Pak kira-kira. Oke, baik. Jadi intinya ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi kalau Iya. misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira nih Pak ya, kondisi apa kondisinya atau situasinya ini berada di level berapa Pak? Yang saya amati sih Pak kira-kira masih di level 5 sih Pak, karena di sekolah saya juga masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah atau metode yang lama seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi masih di level 5 ya Pak ya, untuk saat ini. Nah, kira-kira Pak,
saat Pak Jenal ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa? Kalau sebetulnya sih pengennya sih 10 ya Pak, tapi, menurut saya sih sebetulnya, 7 juga itu sudah cukup baik sih Pak, mengingat tadi itu kan, guru-gurunya masih, banyak guru-guru senior atau masih menggunakan gaya-gaya lama gitu Pak. Iya, baik, Pak Jenal menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk Betul. mencapai level 7 itu gitu, kira-kira Bapak, mempunyai pilihan atau mempunyai ide atau mempunyai rencana, mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Jenal gitu? Baik Pak, ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Pak ya, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau, mentoring gitu Pak, kepada rekan saya secara bergiliran kayaknya seperti itu Pak. Hmm. Oke, baik Pak Jenal. Jadi rencana Pak Jenal akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Eh, ada nggak lagi strategi lain selain menggunakan mentoring atau pendampingan itu, Pak? Eee, Sepertinya untuk sekarang ini saya akan, memilih metode mentoring Pak, akan lebih, tepat digunakan kayaknya ya Pak ya, mengingat tadi banyak, kondisi-kondisi, guru di sekolah saya atau guru senior yang, mungkin tidak bisa mengikuti atau misalkan, untuk seperti di workshop itu juga kalau untuk workshop kan membutuhkan biaya yang lebih banyak ya, Pak, ya. Betul, Pak. Kemudian selain biaya juga tentunya kita harus mengundang narasumber, yang tepat tentunya, juga membutuhkan waktu, kemudian, proses waktunya tentunya akan lebih lama gitu, Pak. Oke, baik. Jadi intinya Pak Jena lebih memilih metode mentoring ya dibanding dengan metode workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Jenal akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya, Pak, mungkin kalau bisa, minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran tentunya. Iya, baik minggu depan ya Pak Jenal ya rencananya akan lakukan Ya. kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Pak Jenal dalam pelaksanaan eh, rencana aksi Pak Jenal? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, misalkan, ke Bu Ade mungkin ataupun, yang lainnya yang memang, sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Jenal. Jadi Pak Jenal akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Betul. Jenal. Benar, Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya, dalam melaksanakan mentoring tersebut, Pak. Oke, baik Pak Jenal. Pak Jenal, tidak kerasa nih kita sudah berada di sesi pembincangan hari ini yang terakhir ya. Saya pribadi sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Jenal nih ke depannya. Apakah Pak Jenal berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan yang tadi Pak Jenal rencanakan. Tapi menurut saya mudah-mudahan Pak Jenal berhasil gitu ya. Mmm, Eh kita ketemu lagi Pak Jenal di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Jenal dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? baik, Bapak, selama, perbincangan kita kali ini saya alhamdulillah, banyak mendapatkan gambaran ya, Pak, ya, tentang bagaimana, cara membantu atau cara untuk membantu rekan-rekan sejawat saya gitu Baik ya, Pak, ya. untuk, mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif lagi, tentunya dengan menggunakan metode mentoring tadi, Pak.
Baik, Pak Jenal. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi di rencana aksi yang sudah dibuat oleh Pak Jenal ya. Terima kasih, saya sampaikan, saya cukupkan di sini dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat. Ya. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah berjalan dengan baik ya, dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Ya, Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Yuki tadi sebelum melakukan coaching ya, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Yuki terkait indikator tersebut? hmm. Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi Bu dengan cara menanyakan kepada Kuci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi Bu yang akan dilakukan, dan saya juga meminta Kuci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer itu sudah bagus ya. Terus sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Yuki ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya. Selamat Pak Yuki ya. Sebelum kita akhiri, eh, saya ada pertanyaan. Satu lagi ya Pak ya Boleh, dari boleh Bu. saya. Eh, eh, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu. Dari percakapan tadi mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah menunjukkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kuci gitu ya Bu ya. Kuci eh, sehingga saya dapat menggali informasi lagi Bu, lebih dalam lagi, dan dapat mengarahkan Kuci dalam menentukan solusi atas permasalahannya gitu. Luar biasa sekali Pak Yuki ini ya. Tadi padahal sudah menerapkan Bapak alur Tirta itu udah luar biasa sekali Pak Yuki ya. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Yuki memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari saya lihat tadi ya responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan gitu ya. Iya, Pokoknya luar biasa sekali Pak Yuki ini. Oke. alhamdulillah Ibu. Semoga ke depannya Pak Yuki lebih baik lagi. Amin. Terus semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Pak ya. Amin. Dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang lain juga ya Pak ya. Ya, Ibu. Oke Pak Yuki, saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade atas masukan-masukannya dan saran-sarannya. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenal. Gimana kabarnya nih, Bu Ade? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana Pak Jenal kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Ade. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Ya, baik. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu presence ya Pak ya, kehadiran penuh. Terus yang keduanya adalah mendengarkan aktif dan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik, yang berikutnya, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, gitu Pak. Baik, demikian dulu ya Bu ya, pra-observasinya kali ini. Yang selanjutnya silakan Ibu untuk melakukan coaching-nya terhadap coachee. Ya, terima kasih Pak Jenal atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Bagaimana kabarnya Pak Yuki? Alhamdulillah, Bu Ade sehat. Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Pak. Dengar-dengar nih, ada yang mau Pak Yuki sampaikan pada saya ya. Apa nih yang mau Bapak ceritakan? Iya betul, Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ade. Ya, oke tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak ya, cuman 15 sampai dengan 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Apa nih yang mau Bapak sampaikan sama saya? Oke, jadi gini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya gitu ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan gitu. Penyampaian Ya, materinya, penyampaian pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional Bu, konvensional. Terus metodenya masih pakai metode ceramah, ceramah lagi. Padahal kan tahulah gitu Bu, sekarang sudah zaman sudah berkembang gitu, semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat gitu ya Pak. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan gitu Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja yang sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif dan terbilang monoton gitu ya Bu ya. Seperti itu Bu ceritanya. oke. Kalau saya garis bawahi ya Pak, jadi berarti permasalahan dari Pak Yuki ini adalah pembelajaran yang kurang bervariatif dari rekan-rekan guru Pak Yuki ya, gitu. Iya betul Bu, kurang berkreatif
baik itu media ataupun metode pembelajaran yang masih model-model yang lama gitu Bu yang digunakannya. Baik. Dari obrolan kita kali ini nih, apa yang ingin diharapkan oleh Pak Hmm, Yuki? hmm. Dari percakapan kita hari ini gitu ya Bu ya, Ya, saya inginkan mendapat adanya perubahan gitu ya Bu ya di sekolah saya khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu Bu. oke. Hmm, Jadi yang Pak Yuki harapkan itu adalah adanya perubahan ya Pak ya, itu. hmm, Terus hmm, kira-kira, perubahan apa yang Pak Yuki ingin lihat atau ingin didapatkan? hmm. Oke Bu, saya ingin adanya perubahan misalkan dalam hal menyampaikan metode, model, atau strategi pembelajarannya gitu ya, atau media pembelajarannya yang lebih berkreatif gitu Bu. Misal saja gitu ya, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi perkembangan gitu ya, pembelajaran seperti Quizzes gitu ya Bu ya. Terus yang sekarang sedang marak digunakan pada para guru-guru gitu ya Bu ya, hanya sekedar membuat slide PowerPoint saja gitu. Terus menggunakan aplikasi Canva gitu ya Bu ya. Itu juga menurut saya tuh lebih dari cukup gitu ya Bu ya. Eh, Guru-guru untuk menyampaikan metode pembelajarannya daripada mereka mengandalkan dengan metode konvensional itu gitu ya Bu ya. Jadi saya rasa ya supaya berkreatif gitu seperti itu Ibu. Dari yang barusan Bapak sampaikan ya, itu, pembelajaran dengan menggunakan yang metode bervariatif, Hmm, terus model gitu ya. hmm, Nah, kira-kira nih bisa dikatakan ideal itu kan dari levelnya 1 sampai 10 hmm, ya, Pak, ya. Nah itu, kira-kira nih di sekolah Bapak itu sudah masuk ke level berapa nih, Pak? hmm. Ya, sepertinya masih ada di level 5 gitu ya Bu ya. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, Bu. Sehingga Oke, kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mmm, mungkin saat ini saya perkirakan masih di level 5 gitu, Bu. oke. Jadi masih di level 5 ya, Pak, ya? Betul. Tapi, kira-kira nih bisa ditingkatkan kembali nggak, agar terlihat proses pembelajaran yang bervariatif itu dari level 5 ke berapa gitu? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk ke level lebih tinggi memang agak sulit meningkatkan guru-gurunya, kebanyakan yang lebih senior gitu ya Bu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke. Oh jadi, apa namanya, di sekolahan Pak Yuki itu banyak guru-guru yang senior ya, Pak, ya? Oke. Betul. Dari level 5 ke level 7 nih ya, Pak. Kira-kira nih, usaha apa yang akan Pak Yuki lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mhm. Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu ya, Bu Ade. Apa rencana atau tindak lanjut yang bisa saya perbuat? Mungkin semacam kegiatan mentoring atau Mmm, seperti pendampingan individu, Bu, antara saya oke. dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu, Bu. Oke. Jadi rencana Pak Yuki itu akan mengadakan mentoring ya, Pak, Hmm, atau pendampingan nih. Kira-kira selain, strategi yang barusan Pak Yuki sebutkan itu, mhm, eee, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Pak mhm, Yuki, lakukan gitu? mhm. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya, untuk membuat rencana Oke. semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop atau IHT gitu ya. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya gitu untuk eh,
media pembelajaran atau cara menyampaikan pembelajarannya gitu Bu. Oke, berarti Pak Yuki itu ingin merencanakan mentoring atau pelatihan dan juga workshop ya Pak ya. Iya. Nah, dari ketiga yang barusan Pak Yuki sebutkan itu, gitu ya, kira-kira pada saat ini yang cepat terrealisasi itu yang mana Pak? Oke. Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena Oke. kalau untuk pelatihan atau workshop atau IHT perlu persiapan yang sangat matang juga gitu ya Bu ya. Perlu waktu, terus waktunya tidak sebentar, kemudian perlu biaya, kita harus mencari narasumber juga gitu ya, yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin ya yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu, menurut saya. Oke. Jadi mentoring ya Pak ya? Oke. Kegiatan mentoring ini kan kira-kira memerlukan support ya Pak ya? Ya. Support dari siapa yang Bapak butuhkan Mm-mm. untuk saat ini? Iya, ada sih Bu sebenarnya. Nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah saya gitu ya, atau memang saya mendatangkan ahli dalam IT atau menggunakan yang bisa menggunakan media pembelajaran-pembelajaran yang berkreatif, misalkan di sekolah yang lain gitu Bu ada. Terus dan juga saya nanti akan meminta bantuan guru dengan Pak Jenal. Oke, berarti Pak Yuki ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawatnya Pak Yuki ya. Tuh. Oke, kapan nih Pak mau direalisasikannya rencana Pak Yuki itu? Oke, insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mungkin bisa minggu depan. Saya akan melakukannya, insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba dulu berkolaborasi dulu, berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut gitu. Oke, Pak Yuki bagus, bagus sekali ya Pak ya rencananya. Nah, kira-kira Pak Yuki dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Yuki dapat simpulkan? Iya Bu, dari percakapan hari ini alhamdulillah saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah, terus dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran. Gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti sudah ada gambaran nih ya, Iya Bu. bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, Pak Yuki, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya setelah Pak Yuki melakukan mentoring. Terus nanti ceritakan lagi kembali kepada saya ya Iya Pak ya Bu, hasilnya baik bagaimana Bu. gitu ya. Oke. Oke, baik ya Iya, Pak ya, kita cukupkan percakapan kita hari ini. Semoga rencana-rencana yang Pak Yuki yang Pak Yuki susun gitu untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. iya, oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, eee, atas meluangkan waktunya untuk saya gitu mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya rencanakan atau yang saya ingin lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya gitu ya Bu, supaya guru-gurunya itu bisa memanfaatkan media dan memiliki pembelajaran atau menampilkan pembelajaran yang berkreatif dan inovatif gitu Bu. Sama-sama Pak Yuki ya. Mungkin lain kali kalau misalnya ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Siap Ibu. Oke, semoga semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Iya Bu Oke ya. Pak, mungkin mungkin itu saja ya. Iya, iya. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Jenal. Bu Ade, tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yuki. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya ya. Eh, Boleh. yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi. Oke, baik, Mbak De. Menurut saya, tadi sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Ade dan Pak Yuki yang sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian proses alurnya juga saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta. Eh, Tadi saya lihat juga Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Yuki sehingga Pak Yuki bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Kemudian eh, coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu memperbaiki lagi lah cara yang lebih baik lagi sehingga proses coaching ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Baik, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam Pak Yuki. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jenal? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana juga kabarnya nih dengan Pak Yuki? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Jenal, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Pak ya. Iya, iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya akan bicarakan. Boleh, boleh Pak? Boleh, boleh Pak. Oke. Ya, nanti pada saat coaching antara kus dan juga kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada yang sedikit akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak, boleh sekali Pak. Boleh. Oke, Boleh, boleh. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya?
betul betul. Iya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya, di antara ketiga kira-kira mana yang lebih spesifik gitu ya Pak, yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Baik, yang lebih spesifik sih atau yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya, Pak, Hmm, kemudian, mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci, agar ini dapat berjalan dengan baik. oh, baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Untuk indikator ketercapaiannya sih saya ingin yang saya ingin dapatkan dari, sesi coaching kali ini, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian coach tersebut dapat tahu atau dapat menyelesaikan permasalahannya dengan, langkah-langkahnya seperti itu, Pak. Oh, baik ya. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat kuncing sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Ya. Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses kucing dan dengan kucing dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik, Pak, baik. Nah, silakan Bapak melaksanakan proses kucingnya ya Pak ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Ade, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pak Jenal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ade, saya dengar, katanya Bu Ade mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira mau menceritakan apa nih Bu Ade? Iya nih, saya ingin menceritakan permasalahan saya Pak yang ada di sekolah saya Pak. Oh baik Bu. Ibu, kita itu cuma ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu Ade ya. Kira-kira Bu Ade mau menceritakan apa? Eh, jadi gini Pak Jenal, di sekolahan saya itu kan saya lihat, saya pantau, saya amati siswa-siswa saya itu terlihat sepertinya bosan gitu ya eh, dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajar di kelas itu ya. Ternyata setelah saya amati alasan siswa-siswa saya di sekolah merasa bosan itu karena rekan-rekan guru di sekolah itu melakukan pembelajaran yang monoton gitu, Pak. Itu dengan cara ya berceramah gitu ya. Terus kan padahal, mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan gitu. Seperti, misalnya apa, namanya, menggunakan lapangan, kan di sekolah saya ada lapangan yang luas ya, Pak, ya, di sana. Nah itu. Terus bisa juga mengajak siswa-siswa saya ke perpustakaan mungkin ya, eee, jadi intinya rekan-rekan kerja saya itu kurang adanya inisiatif gitu, Pak, untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan saya itu, gitu ya. Jadi tetap saja yang saya amati mereka itu masih, menggunakan pembelajaran yang ya seperti itu, gitu-gitu aja. Jadi membuat siswa-siswa saya itu ya bosan gitu, jenuh gitu, Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Ade ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Betul, ya, Pak. Iya, jadi pembelajarannya dengan cara berceramah, ya gitu-gitu aja. Setelah saya tanyakan kan sama siswa saya, "Gimana nih pembelajaran di sekolah?" Gitu. Ya gitu jawaban mereka, ya males gitu ya. Mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah, Pak. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari, percakapan kita kali ini?
Ya, tentunya saya ingin adanya perubahan ya, Pak, ya. Setidaknya, walaupun sedikit tapi terlihat gitu adanya perubahan di sekolah saya. Jadi cara pembelajarannya itu bisa diubah sedikit demi sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau media yang ada di sekolah atau pemanfaatan yang seperti saya sebutkan tadi ya, pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah, Pak. Oh iya, jadi Bu Ade ini ingin, adanya perubahan ya Bu ya, di rekan sejawatnya untuk, merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya iya, betul, Pak. Biar ada perubahan gitu, Pak. Baik, nah Bu Ade, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Ade? Ya, perubahan yang menuju lebih baik ya tentunya ya, Pak, ya. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi gitu ya, terus pemanfaatan media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, ya dengan semaksimal mungkin, ya kan karena di situ juga kan sudah, disediakan tapi ya masih kurang maksimal untuk digunakan oleh rekan-rekan saya, gitu. Berarti itu pembelajaran yang, belum bervariatif ya Bu ya? Kemudian, Ya, kalau pembelajaran bervariatif itu kan dibilang idealitas 10 ya Bu ya? Nah kira-kira ya. untuk, sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana ya Bu ya? Oh, mungkin, masih level 5 ya, Pak, ya, karena masih banyak, beberapa rekan guru, tapi ada juga beberapa yang memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, terus sudah melakukan pengembangan diri dengan baik, menggunakan pemanfaatan teknologi, seperti apa ya namanya, kayak PowerPoint gitu ya, Pak, ya, terus dan seterusnya, pembelajaran itu tidak begitu-begitu saja, mungkin, tidak tidak hanya ceramah saja gitu, jadi bisa memaksimalkan teknologi, sarana dan prasarana dengan menggunakan media yang dan metode, gitu-gitu aja. Oh, baik, Bu. Kira-kira nih, Bu, di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan, guru Bu Ade? Kalau untuk level 10 kan nggak mungkin ya, Pak, ya, eee, sepertinya, nggak terlalu banyak sih, Pak, ya, karena kan kita juga sedang berusaha nih untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu pengennya sih. Pengennya sih ada di level 7 dulu kali ya, Pak, ya. Karena kan di sini, apa ya, masih banyak guru yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung gitu cara memulainya seperti apa gitu, Pak. Baik, Bu. Kalau, begitu kira-kira, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru atau rekan-rekan Ibu itu, seperti apa ya, Bu, ya? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mendiskusikan, ya Pak ya, permasalahan dari semua itu kepada rekan-rekan, eee, yang mungkin pengen ada perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian, kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin juga saya akan melakukan, apa namanya, pendampingan, terus saya akan melakukan juga mentoring, seperti itu saya, Pak. Ya, melakukan mentoring ya, Bu, ya. Kemudian selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk atau yang akan dilakukan dalam melakukan perubahan dengan rekan-rekan, Ibu tersebut, Bu? Eee, ya sepertinya yang akan saya lakukan selain mentoring yaitu, apa namanya, dengan cara pelatihan gitu, Pak, atau workshop gitu, biar semua mencakup semua skala guru yang ada di sekolahan saya gitu, Pak. Hmm. Baik, kira-kira Bu nih,
Tadi ada mentoring ya yang, saya dengar dari Ibu, serta ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini nih Bu, yang, nyaman atau dilakukan, eee, itu kira-kira metode atau strateginya yang mana dulu nih Bu? Kayaknya lebih ke mentoring ya, Pak, ya? Karena kan kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen atau mau ada perubahan gitu. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti, sasarannya itu tuntutnya dari sekolah kan, tapi, apa namanya, kayak ada belum yang ada kemauan gitu guru-gurunya gitu ya kalau workshop itu. Nah, pengennya sih saya, melakukan mentoring ini benar-benar guru yang siap, yang mau melakukan adanya perubahan di sekolah saya, gitu, Pak. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat, membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman kebetulan dia, jago banget IT, mungkin beliau bisa membantu saya, menyamakan konsep, dengan rekan seperti apa ya, mungkin dengan Pak Yuki nanti saya akan dibantu, Pak, dalam melakukan mentoring ini. Baik, Bu Ade, berarti nantinya Bu Ade akan, mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain atau tadi bersama Pak Yuki mungkin ya? Ya, betul, Pak. Saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang intinya yang sefrekuensi lah dengan saya, Pak. Baik, nah sekarang, kita sudah di penghujung acara nih Bu ya dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Eee, ada sedikit gambaran ya, Pak, ya, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi, terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil dengan cara mentoring, gitu ya, Pak, ya. Untuk saat ini yang saya lakukan adalah dengan cara yaitu mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi bersama Bu Ade, ketika nanti Ibu sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya untuk percakapan kita, mungkin, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatan dan waktunya, setelah mendengar, apa namanya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mau membantu saya untuk menemukan solusi-solusi saya, Pak. Sama-sama Ibu, semoga, kita dapat bisa, bercerita lagi ya. Untuk, kali ini saya akan tutup aja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jenal. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan lancar atau belum, Pak Jenal? Alhamdulillah Pak Yuki tadi, berjalan dengan baik dan lancar. Nah, alhamdulillah Pak Jenal. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi ya Pak ya, ada nih sedikit pertanyaan buat Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak Jenal nih. Eh, Pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya, Pak? Baik Pak, tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut atau Bu Ade ya barusan untuk, menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak Jenal. Jadi Pak Jenal sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching,
sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak Jenal tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kuci, kemudian Pak Jenal sudah mengarahkan kuci untuk mencari rencana aksi atau tindak lanjut apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Jenal sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kuci agar rencana reaksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan dari Pak Jenal dengan kuci ya, sudah fokus terhadap kuci. Arahannya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan sudah menjadi pendengar aktif, dan tentunya gitu Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Luar biasa Bapak, yang Bapak sudah pastikan untuk proses kuci hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi, apakah saya boleh tanya ya Pak ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kunci hari ini Pak? Baik, Pak Yuki, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami kemudian memahami alur tirta lagi Pak untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bapak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Salam. Salam.